Halo semuanya, balik lagi dengan Baliman dan semoga kabarnya sehat selalu ya. Nah, jadi di video kali ini aku ingin menjelaskan tentang konjungsi dalam bahasa Prancis. Nah, seperti apa pembahasannya? Tonton aja videonya sampai selesai ya. Oke teman-teman, lanjut ke pembahasan video kali ini. Aku akan menjelaskan tentang konjungsi. Tapi sebelum itu, teman-teman udah tahu belum sih apa sih itu konjungsi dalam bahasa Prancis? Nah, jadi konjungsi adalah sebuah kata yang tidak bervariasi atau invariable, dan contohnya seperti ou, donc, mais, dan yang lain sebagainya. Nah, bentuknya itu cuma gitu-gitu aja, dia nggak bakal berubah seperti konjugasi, kata benda, kata sifat, dan yang lain sebagainya. Nah, setelah itu kita harus ketahui bahwa konjungsi berfungsi untuk menghubungkan antara kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, dan yang lain sebagainya. Oke, sampai di sana aku anggap teman-teman udah bisa memahami tentang konjungsi itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam beberapa contoh yang udah aku siapkan terkait dengan konjungsi dan penerapannya di dalam kalimat-kalimat. Yang pertama ada kata i atau dan dalam bahasa Indonesia. Misal contoh pengaplikasiannya seperti ini. Moi et toi. Moi et toi. Aku dan kamu. Nah, jadi di sini dia berfungsi untuk menghubungkan antara kata dan kata. Nah, kita akan coba ke dalam bentuk yang lebih tinggi lagi, yaitu dalam bentuk kalimat. Misalnya seperti apa? Mon père et ma sœur sont allés au cinéma. Mon père et ma sœur sont allés au cinéma. Nah, ayahku dan saudari perempuanku pergi ke bioskop. Nah, di sini dia menghubungkan antara mon père dan juga ma sœur di dalam ils sont allés au cinéma. Oke, jadi dalam bentuk kalimat konstruksinya seperti itu, sama seperti bahasa Indonesia. Ayahku dan saudariku pergi ke bioskop. Nah, selanjutnya ada kata mais, misal kalimatnya seperti ini. Je veux une nouvelle voiture, mais je n'ai pas d'argent. Je veux une nouvelle voiture, mais je n'ai pas d'argent. Aku pengen punya mobil baru, tapi aku nggak punya uang buat beli. Nah, jadi terkait dengan penggunaan kata mais, terdapat dua kalimat yang saling bertentangan. Ya, yang pertama dia pengen mobil, yang kedua dia nggak punya uang. Selanjutnya ada kata donc yang berarti jadi. Misal kalimatnya seperti ini. Elle passera des examens finaux la semaine prochaine, donc elle travaille beaucoup. Elle passera des examens finaux la semaine prochaine, donc elle travaille beaucoup. Artinya, dia akan ujian minggu depan. Jadi, dia banyak belajar. Oke, jadi di dalam konteks ini kita bisa lihat penggunaan donc itu adalah suatu sebab dari proposisi yang pertama, yaitu karena dia bakal ujian minggu depan, jadi dia harus banyak belajar. Kemudian ada kata u yang berarti atau dalam bahasa Indonesia. Nah, fungsinya yaitu untuk membandingkan antara nilai yang pertama dan juga nilai yang kedua. Nah, misalnya seperti ini. Tu préfères le football ou le tennis? Kamu lebih suka sepak bola atau tenis? Nah, dari penggunaan u di dalam kalimat ini kita bisa pahami bahwa fungsinya adalah untuk membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Misal dalam hal ini adalah football dan juga tenis. Nah, kemudian ada car yang artinya karena. Misalnya, attention car le sol est glissant. Attention car le sol est glissant. Hati-hati, lantainya licin. Nah, sampai sini mungkin teman-teman juga ada yang mulai bertanya apa perbedaan antara car dan juga parce. Kamu bisa cek link di bawah di deskripsi tentang perbandingan antara car, parce, dan juga puisque. Kemudian ada quand yang berarti ketika atau kapan, tergantung pada konteksnya. Nah, jadi misal seperti quand j'étais petit, je mangeais de la glace. Quand j'étais petit, je mangeais de la glace. Ketika aku kecil, aku suka makan es krim. Oke, nah itu ketika. Nah, beda halnya ketika dia menjadi kapan dalam bahasa Indonesia, misalnya seperti ini. Quand elle sera arrivée. Quand elle sera arrivée. Kapan dia akan datang? Nah, itu dia penjelasan mengenai konjungsi di dalam bahasa Prancis. Mungkin sampai di sini ya segini aja dulu, karena sebenarnya konjungsi dibagi lagi menjadi konjungsi koordinatif dan juga konjungsi subordinatif. Nah,
Mungkin di lain kesempatan akan aku jelaskan tentang itu. Dan semoga video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.